Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kelompok kami mendapatkan tugas dari mata kuliah manajemen properti, yaitu tugasnya tentang membuat kebutuhan biaya investasi proyek. Nah, apa itu? Langsung saja, oke? Lokasi yang ditentukan untuk sebuah proyek bangunan yaitu berada di Surabaya Barat guys. Tepatnya di Jalan KH Abdul Wahab Siamin, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi yang akan didirikan ini sangatlah strategis, memiliki akses yang sangat mudah ke banyak area yang dituju, termasuk area bisnis, lifestyle, hiburan, pendidikan, dan kesehatan. Area ini juga dekat dengan pusat pembelajaran, pusat bisnis, hotel, apartemen, dan komplek perumahan. Untuk akses menuju lokasi sangatlah mudah, bisa dilalui kendaraan pribadi ataupun umum, contohnya seperti motor, mobil, kendaraan umum bisa angkot, bus, dan lain sebagainya. Untuk luas area yang akan dijadikan sebuah proyek bangunan yaitu memiliki luas lahan 38.000 meter persegi. Nah, untuk harga per meter perseginya itu yaitu sekitar 5 juta sampai 6 juta per meter persegi, guys. Nah, untuk fasilitas utamanya yaitu ada small office untuk luasannya sekitar 3,3600 meter persegi. Untuk medium office-nya luasannya 6.120 meter persegi. Untuk large office-nya 4.080 meter persegi. Untuk coworking space-nya luasannya 576 meter persegi. Untuk fasilitas pengelola ada ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang pimpinan, ruang kepala departemen, ruang sekretaris, ruang karyawan, ruang tunggu atau lobby, front office, ruang security, ruang arsip, gudang, dan control room. Fasilitas penunjang lainnya yaitu food court, kafe dan biliar, restoran, dapur restoran, galeri ATM, ruang rapat, fitness center, musola, minimarket, dan juga aula. Berikut ini adalah untuk volume ruang. Yang pertama adalah fasilitas utama yang memiliki ruang small office, medium office, large office, coworking space. Untuk fasilitas pengelola yaitu terdapat ruang direktur, wakil direktur, ruang pimpinan, ruang kepala departemen, sekretaris, ruang karyawan, ruang tunggu, front office, ruang security, ruang arsip, gudang, dan juga control room. Untuk fasilitas penunjang terdapat food court, cafe, restoran, dapur restoran, galeri ATM, ruang rapat A dan sampai C, fitness center, musola, minimarket, aula. Dan untuk fasilitas servis terdapat ruang informasi MEE, ruang panel dan trafo, ruang mesin kren, ruang panel distribusi, toilet, cleaning service, ruang chiller, ruang genset, fire pump, ruang AHU A dan B, gudang, ruang sampah basah dan kering, pantry, tangga darurat, ruang groundwater tank, ruang pengolahan limbah, medical center dan server room, dan juga staff ME yang memiliki total 20.070,45 meter persegi dan sirkulasinya 30% yaitu 5.904 meter persegi sehingga total dan sirkulasinya yaitu 25.974,45 meter persegi. Untuk fasilitas penerimanya yaitu lobby, ruang informasi publik, dan juga loading dock yang memiliki total 425 meter persegi dan sirkulasi 40%, 170 meter persegi sehingga total dan sirkulasi dari ruang fasilitas penerima ini yaitu 595 meter persegi. Total keseluruhan dari fasilitas yang ada di atas ini adalah 26.179,25 meter persegi. Untuk luasan parkirnya yaitu terdapat parkir mobil, motor, dan juga helikopter. Dan untuk parkiran dalam bangunan yaitu memiliki luas 1.260 meter persegi, untuk motor 24 meter persegi, sehingga didapat total dari parkiran dalam bangunan yaitu 1.284 meter persegi. Untuk parkiran luar bangunan yaitu untuk mobil memiliki luas 6.696 meter persegi
Untuk motor 212,5 meter persegi, sehingga didapat total untuk parkir luar bangunan yaitu 7.033,5 meter persegi. Dan ditambah lagi untuk parkir servis untuk bus yaitu 125 meter persegi, dan taman atau plaza outdoor yaitu 1.000 meter persegi, sehingga didapat rekap dari luasan gedung ini yaitu yang pertama untuk ruang dalam, yaitu yang memiliki fasilitas utama, pengelola, penunjang, servis, penerima, serta ruang parkir yang memiliki total luas 27.463,25. Sedangkan untuk ruang luar yang terdapat parkir dan plaza outdoor yaitu memiliki luas total 8.114,5, sehingga total keseluruhannya yaitu 35.577,75 meter persegi. Saya Fajar Tunggal Mustika ingin mempresentasikan tentang perkiraan biaya yang kami butuhkan untuk membangun sebuah rental office. Dari beberapa fasilitas yang dijelaskan Mas Agustian, di sini kami dapatkan 3 zona untuk bangunan ini, yaitu bangunan zona outdoor, podium, dan tower. Bisa kalian pause untuk melihat fasilitas di tiap zona bangunan kami. Untuk perhitungan biaya pembelian lahan, yaitu ditemukan luas lahan 38.000 meter persegi di daerah Surabaya Barat. Harga per meter perseginya yaitu 5 juta sampai 6 juta rupiah. Rumusnya yaitu luas lahan dikalikan harga per meter persegi. 38.000 dikalikan 5 juta rupiah. Di sini saya asumsikan 5 juta rupiah per meter persegi. Ditemukan 190 miliar rupiah. Ini untuk biaya pembelian lahan. Perhitungan biaya izin mendirikan bangunan. Tentunya setiap bangunan yang akan dibangun harus memiliki izin mendirikan bangunan. Di sini saya dapat tabel dari sswsurabaya.go.id. Nah, saya asumsikan perhitungan bangunan saya memakai di baris nomor 2. Bangunan bertingkat dengan luas lantai lebih dari 500 meter persegi. Yaitu perhitungannya adalah 0,335 dikalikan 24.000 kali luas lahan atau luas bangunan yang akan dibangun, yaitu ditemukan 220.802.520. Ini biaya untuk izin mendirikan bangunan. Selanjutnya, perhitungan konsultan. Untuk membangun setiap bangunan pasti diperlukan konsultan desain. Nah, di sini saya hitung dulu total biaya pembangunan. Di sini saya asumsikan biaya pembangunan adalah 4 juta rupiah per meter kubik dikali luas bangunan. Nah, itu ditemukan 109.852 juta rupiah. Ini adalah biaya untuk pembangunan. Nah, biaya konsultan struktur di sini saya dapatkan dari total biaya pembangunan dikalikan 2,88%. Di sini saya ambil dari tabel di sini. Saya dapatkan dari sumber Ikatan Arsitek Indonesia. Ini saya pakai yang ini, 2,88%. Yaitu ditemukan untuk biaya konsultan struktur adalah 3.163.737.600 rupiah. Untuk biaya konsultan arsitektur juga sama, saya dapatkan 2,88%. Hasilnya pun nilainya sama. Biaya konsultan landscape. Biasanya konsultan landscape menjadi satu dengan konsultan arsitektur. Fee-nya adalah 7,5% dari fee arsitek, konsultan arsitektur. Yaitu didapatkan total biaya konsultan arsitektur dikalikan 7,5%, yaitu ditemukan 237.280.320 rupiah untuk biaya konsultan landscape, serta biaya konsultan mekanikal elektrikal plumbing yaitu luas lahan luas bangunan 27.463 meter persegi dikalikan 11.500. Ini rata-rata harga per meter persegi untuk konsultan MEP, yaitu ditemukan 315.824.500 rupiah. Total biaya konsultan struktur arsitektur landscape dan MEP yaitu ditemukan 6.643.000
Rp299.700. Ini untuk total biaya konsultan desain. Di sini kita masuk di biaya konstruksi. Setelah desain, kita memasuki tahap pembangunan. Diperlukan kontraktor, struktur, arsitek, dan kontraktor mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Di sini saya asumsikan untuk kontraktor struktur 35% dari total bangunan, yaitu sekitar Rp38.448.200.000. Untuk kontraktor arsitek, saya asumsikan yaitu 45% dari total bangunan, yaitu sekitar Rp43.940.800.000. Serta untuk kontraktor mekanikal, elektrikal, dan plumbing, saya asumsikan 20% dari total biaya bangunan, yaitu sekitar Rp27.483.000. Jadi totalnya adalah Rp109.852.000. Serta untuk total biaya dari pembelian lahan, biaya IMB, total biaya konsultan, dan total biaya konstruksi, yaitu ditemukan Rp306.716.102.220. Ini untuk biaya pembelian lahan, urus IMB, biaya konsultan, dan biaya konstruksi. Di sini masuk keuntungan investasi. Dari sumber yang saya dapat, yaitu www.rumah.com, tingkat kapitalisasi untuk apartemen dan kondominium adalah 7% dan sampai 12%, yaitu tarif sewa sama dengan nilai properti dikali nilai kapitalisasi per persen. Di sini saya contohkan smart office. Smart office saya adalah memiliki luasan 24 meter persegi dikalikan 6 juta per meter persegi sama dengan Rp144 juta. Nah, Rp144 juta dikalikan kapitalisasi rate, yaitu sekitar saya ambil 10%, yaitu didapatkan Rp14.400.000. Dan ditambahkan 20% untuk maintenance dan service, yaitu Rp14.400.000 ditambah Rp11.520.000. Jadi totalnya Rp25.920.000 per tahun. Itu untuk nilai sewa per tahun. Jika satu gedung ada 150 unit, jadi Rp25.920.000 ini dikalikan 150 unit. Ini asumsi jika semua unit disewa. Pemasukannya adalah Rp3.888.000.000 untuk per tahun. Ini untuk perhitungan medium office, sama bisa kalian pause untuk membacanya. Ini untuk large office, dan ini untuk coworking office yang disewakan. Bisa kalian pause jika kurang jelas. Nah, ini untuk perhitungan investasi yang penyewaan stand dan lain-lain. Dari food court, cafe, restoran, ruang rapat B, fitness center, minimarket, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada koreksi atau ada kesalahan yang kami sampaikan, mohon maaf. Jika ada koreksi, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.